Ya. Nah, kemudian selanjutnya tuh Pak, di dalam landasan teori itu ya saya mengutip salah satu kaidah usul fikih itu. Ini kaidah kontemporer sebetulnya. Dalam kaidah usul fikih, sebentar, ini MC mana? Ini sampai jam berapa nih Pak? Soal ini 16 lembar ya banyak juga. Ya, ya bentar lagi dah. Sayang Pak udah nulis panjang-panjang gak dibahas. Ya Baji, izin Baji. Ya. Dalam kaidah usul fikih di sini ya yang saya jadikan landasan teori adalah ada kaidah usul fikih kontemporer Pak sebetulnya. Bunyi kaidahnya adalah al muhaffadatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Yaitu memelihara hal-hal lama yang baik yang masih relevan dan dianggap maslahat, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik, yaitu melakukan inovasi sesuai dengan kemaslahatan. Walaupun waktu kami musyawarah nasional tarjih kemarin Pak, kalau Pak Din itu membahasakan bukan wal akhdhu bil jadidil aslah, tapi Pak Din Samsudin itu membahasakan dengan bahasa al-ijad, senantiasa melakukan inovasi, bukan cuma ngambil saja, tetapi proaktif melakukan inovasi. Itu kalau bahasa Prof Din waktu itu seperti itu, al-ijad itu sendiri. Nah, maksudnya teori ini apa Pak? Teori ini punya kemudian 2 poin utama Pak. Dalam hal judul tadi yang saya kemukakan di awal, satu, bahwa Islam, ajaran Islam itu Pak, itu nggak pernah bisa dipisahkan dengan tradisi turos, yaitu pemikiran-pemikiran klasik ulama-ulama salaf dalam kitab-kitabnya mereka Pak. Walaupun di dalam penyusunan tarjih, dalam kitab tarjih itu kan biasanya ayat langsung pendapat Pak. Walaupun kemudian nggak diungkapkan ibarat ulama dari kitab apa, tetapi para ulama-ulama tarjih kita di pimpinan pusat ketika memang mau memfatwakan sesuatu Pak, itu pasti mereka ngebuka kitabnya ulama tuh, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Hanya saja dalam manhaj tarjih Muhammadiyah itu dijadikan sebagai sekunder saja. Ya, dijadikan sebagai bahan kedua saja, bahan utamanya ya Quran Sunnah. Tapi kalau di NU itu dijadikan sebagai bahan utama Pak, bahan primernya. Di dalam lembaga Bahasul Masail NU, saya dulu di kampus pernah Pak, walaupun saya orang Muhammadiyah, karena jurusan saya di UIN itu dulu muqaranah mazhab, perbandingan mazhab. Dosen-dosen kami itu banyak dari Timur Tengah. Nah, di perbandingan mazhab itu banyak kemudian teman-teman dari pesantren NU, 90% dari NU, lain-lainnya dari Muhammadiyah, dari Mu'alimin segala macam. Itu saya pernah Pak jadi ditunjuk sebagai pengurus lembaga Bahsul Masail di perbandingan mazhab 2 periode. Itu padahal itu lembaganya punya NU tuh di situ tuh, punya PMI lah itu. Saya pernah ditunjuk di situ. Akhirnya kemudian saya banyak belajar di situ. Di antaranya yang membedakan antara Muhammadiyah dengan mereka tuh gitu. Kalau mereka Pak, ketika menyusun fatwa, biasanya mereka hadirkan tuh Pak semua ibarat-ibarat kitab, semua pendapat-pendapat ulama dalam kitab, kemudian mereka susun mana yang relevan dalam persoalan itu, mereka kemudian taruh di situ. Tapi kalau Muhammadiyah enggak, nggali dari sumbernya langsung, yaitu Quran dan Sunnah kan gitu. Jadi kebalik tuh Pak. Kalau mereka dari pendapat ulama ke atas, kalau kita dari Quran dan Sunnah, kemudian baru pendapat para ulama. Makanya kadang-kadang putusannya suka berbeda itu. Penyusunan juga berbeda. Nah, di komisi fatwa kita di MUI itu ketika menyusun itu diambil Pak 2 perbandingan itu. Metodenya dua-duanya diambil. Ya, dalil Qur'annya ada, hadisnya ada, pendapat ulama juga ada. Ya, tarjihnya ada, kemudian metode-metode seperti LBM-nya juga ada. Itu kalau di MUI seperti itu, Pak. Nah, tetapi Pak, walaupun kemudian Muhammadiyah di dalam putusan-putusan tarjihnya, dalam buku tarjihnya itu enggak tasawurkan ibarat-ibarat kitabnya para ulama, itu nggak bisa dimaknai juga bahwa Muhammadiyah itu anti turos Pak. Nah, sekarang yang berkembang itu yang dari awal saya katakan tadi Pak, bahwa Muhammadiyah ini diasumsikan sama orang-orang di luar itu sebagai organisasi yang punya lembaga fatwa yang paling nekat. Itu Pak, itu gambaran orang tuh Pak, organisasi yang punya lembaga fatwa paling nekat. Kenapa? Karena ketika kita bicara usul fikih Pak, dalam kitab-kitab mu'tabar misalnya Al-Mustashfa' Imam Ghazali, Irsyadul Fuhul Imam Syaukani, kemudian Al-Burhan fi Usul Fikih Imam Haromain segala macam, ketika kita bicara bab ijtihad Pak, ijtihad itu kan badlul wus'i fi istinbadatil ahkam, mengarahkan segala kemampuan untuk beristinbat. Nah, orang yang disebut sebagai mujtahid itu punya kemudian kualifikasi yang luar biasa Pak. Wah, itu semua metode-metode itu harus dihafal tuh. Motorikul lughawiyah, maknawiyahnya semua dia harus hafal tuh. Nah, tetapi kemudian ketika sekarang ya, ini pandangan yang lain ya Pak, pandangan orang yang sering saya dengar gitu kan. Di Muhammadiyah itu kan
Memangnya ada yang sampai kemudian mujtahid mutlak seperti itu? Kok sampai kemudian ijtihadnya langsung dengan Quran dan Sunnah? Emangnya punya kemampuan seperti itu? Nah, itu pandangan-pandangan mereka, Pak. Seakan-akan kita ini langsung mendobrak dari Quran dan Sunnah gitu, nggak ngikutin metodenya para ulama. Padahal sebetulnya yang terjadi kan nggak seperti itu tuh. Nah itu, yang terjadi nggak seperti itu. Tetap pendapat ulama kita pakai. Walaupun Muhammadiyah di dalam manhaj tarjih mengatakan Muhammadiyah tidak berafiliasi pada mazhab tertentu, tapi kemudian Muhammadiyah tetap mengadopsi pendapat-pendapat mazhab sebagai rujukan sekunder, Pak. Itu. Jadi al-muhafadzatu ala qadimi sholeh, menjaga tradisi-tradisi turas itu menjadi penting, Pak. Tadi yang saya katakan di awal, bahwa ngaji pakai kitab-kitab seperti ini, Pak, ini harusnya kemudian lebih digalakkan, Pak, di Muhammadiyah, Pak. Supaya ngaji itu nggak cuman kemudian mendengarkan informasi saja, tetapi juga membentuk apa? Mindset, paradigma berpikir tuh, Pak. Sehingga sistematis tuh, Pak. Betapa banyak kemudian, mohon maaf gitu kan, kita temuin gitu, ada beberapa orang-orang Muhammadiyah yang sudah sampai pada pimpinan tertentu, Pak. Itu ya banyak juga kasus-kasus di mana ya ketika kita lihat sholatnya aja kan, oh kok caranya begitu sholatnya, padahal pimpinan Muhammadiyah kan gitu. Kok kemudian ngajinya begitu, padahal pimpinan Muhammadiyah kan gitu. Kok kemudian cara pandangan keislamannya begitu, padahal pimpinan Muhammadiyah kan gitu. Itu seperti itu, Pak. Akhirnya kan kadang-kadang membuat stigma orang-orang di luar Muhammadiyah, bikin stigma orang-orang di luar Muhammadiyah nganggapnya Muhammadiyah apa? Itu orangnya nekat-nekat semua tuh, bukan kapasitasnya begitu kan gitu. Itu seperti itu, Pak. Padahal sebetulnya nggak seperti itu kan, Pak. Itu. Cuman kita mau meyakinkan mereka bagaimana kalau kemudian kita sendiri aja kan, satu memang kita nggak punya kemampuan, ya. Yang kedua kemudian secara kefahaman kita terhadap identitas Muhammadiyah lemah kan gitu. Gimana mau memahamkan mereka kan gitu, Pak. Makanya al-muhafadzatu ala qadimi sholeh itu menjadi sangat penting ya. Ngaji-ngaji dengan kitab-kitab seperti ini, Pak. Ini bukan tradisi NU, Pak, bukan. Tradisi Muhammadiyah juga. Ya, tradisi Muhammadiyah juga tuh, ya. Saya kalau ngajar di mana-mana pasti selalu saya usahakan bawa kitab. Kenapa? Karena ya dalam rangka untuk tadi itu, Pak, bahwa kita tuh harus mendapatkan pikiran-pikiran yang orisinal lah dari ulama-ulama yang muktabar seperti itu. Bukan pikirannya orang yang ceramah. Kalau menurut saya begini, ya kadang-kadang kita ini siapa? Kita ini al-fakir gitu. Kita ini kagak punya ilmu ngomong begini. Tapi kalau kita ngutip dari kitab ini Ibnul Qayyim, kemudian Ibnu Taimiyah segala macam, itu kan kita menyandarkan pada ulama-ulama yang memang muktabar kan gitu. Atau ngutip memang Ghazali segala macam kan gitu, Pak. Walaupun kemudian tetap kita olah dengan pisau analisis manhaj tarjih Muhammadiyah itu, Pak. Yang kedua, wal akhdu bil jadidil aslah. Enggak boleh juga kemudian fokusnya kita kepada turos membuat kita itu terlalu mapan, Pak. Jadi di antara ciri kejumudan, Pak, ciri kejumudan itu peradaban yang mandek, yang enggak mau berkembang lagi, itu adalah apa, Pak? Mereka itu terlalu mapan dengan paradigma berpikir. Nah, saya tuh baru tahu, Pak, baru tahu ketika kemarin Musyawarah Nasional Tarjih itu, Pak, diskusi sama teman-teman di pusat itu, saya baru tahu kan bahwa ketika Pak Amin Abdullah tahun 2000 itu memasukkan teori Bayani Burhani Irfani dalam Muhammadiyah, itu sebetulnya dalam rangka menjawab hal-hal yang sifatnya seperti ini, Pak. Teori Bayani Burhani Irfani itu kan secara istilah ya, Pak, secara istilah diambil dari pemikirannya Abid Al-Jabiri. Saya tuh bikin proposal tesis S2 saya tuh judulnya itu, Pak, menganalisa teori Bayani Burhani Irfani Abid Al-Jabiri. Abid Al-Jabiri itu salah seorang pemikir dari Maroko. Dia punya proyeksi membuat seri pemikiran namanya Naqdun Aqal Al-Islami. Bagaimana mengkritik konstruksi berpikir Islam orang-orang Arab. Di mana kata beliau, itu beliau seri bukunya banyak sekali itu. Di mana kata beliau, orang-orang Arab Timur, peradaban Islam Timur, ya kita ini di Timur ini, itu menjadi mandek. Kenapa? Karena mereka itu cara berpikirnya hanya fokus pada dua saja. Ya, kalau nggak Bayani Irfani, tekstualis. Yang kedua, terlalu mengedepankan sifat-sifat hal-hal yang sifatnya tasawufistik, Pak. Makanya hal-hal yang sifatnya tekstual itu kan sering kita dapetin di Timur, Pak. Tekstual itu maksudnya apa? Ya hadisnya begitu ya begitu, Qurannya begitu ya begitu, lafadznya begitu ya begitu itu. Jadi nggak ada opsi lain tuh. Nggak ada kontekstualisasi ataupun aktualisasi dan yang lain sebagainya. Kalau yang sifatnya irfani tadi tasawufistik tuh, hanya pengennya zikir terus, wirid terus gitu, nggak mengembangkan kemudian pemikirannya. Nah, Al-Jabiri mengkritik itu, bahwa peradaban Islam di Timur itu menjadi kemudian mandek, jumud, gara-gara peradaban Islam Timur itu punya ciri-ciri seperti itu. Nah, kata beliau, ciri yang maju itu peradaban Islam di Barat, yang mereka itu menggunakan metode burhani, di mana memahami Islam itu ya basisnya adalah pengetahuan itu sendiri kan gitu. Nah, Muhammadiyah itu mencoba mengkombinasikan itu, Pak.
mengkombinasikan itu. Ya bayaninya ada, burhaninya ada, tetapi hal-hal yang sifatnya tazkiyatun nafas itu dengan metode irfaninya itu juga ada. Itu seperti itu. Nah, itu Pak. Nah, saya sampai kemudian baca, kemarin saya baru baca selesai kitabnya Abid Al-Jabiri namanya Bunya Akal Al-Arabi, Pak. Nah, itu lumayan tebel juga dalam bahasa Arab itu. Walaupun kemudian kita nggak sepakat juga, makanya kata Pak Amin kemarin apa? Muhammadiyah hanya mengambil istilahnya saja. Tapi kalau pikirannya Abid Al-Jabiri nggak semuanya kita ambil. Sebab beliau terlalu ekstrim, Mbak, Al-Jabiri itu. Dia terlalu ekstrim. Ekstrimnya apa? Beliau itu mencoba untuk menghilangkan turos sebagai pondasi dasar Islam. Nah itu. Pokoknya pengennya ya udah seliberal mungkin aja ketika memikirkan Islam kan gitu. Makanya di sini kan kemudian saya tulis, Pak, bahwa ketika bicara turos itu bukan hanya sekedar warisan-warisan dalam bentuk kitab-kitabnya para ulama. Ini mohon maaf nggak ada halamannya, Pak. Jadi saya nggak bisa sebutin halamannya juga. Di sini saya tulis, Pak, bahwa turos itu bukan hanya sekedar warisan-warisan dalam bentuk kitab-kitabnya para ulama. Lebih dari itu, turos itu menyimpan kekayaan tak terhingga dalam bentuk ilmu, tradisi dan kearifan lokal atau local wisdom. Seperti cahaya yang menerangi kegelapan, ia menawarkan bimbingan dan panduan dalam menghadapi berbagai tantangan modern. Kekuatan turos tidak hanya terletak pada pengetahuan yang terangkum, tetapi juga dalam keberlanjutan warisan nilai-nilai mulia dari masa lalu. Turos juga membawa nilai-nilai luhur yang tak akan pernah pudar dan memastikan integrasi keislaman tetap terjaga. Nah, itu, Pak. Jadi ketika kita bicara kitab kuning, itu bukan cuma sekedar kitab yang warnanya kuning, enggak, Pak. Di sini terdapat kekayaan khazanah intelektual ya ulama-ulama salaf kita yang sebetulnya ketika kita mengkaji mereka, Pak, itu bisa kemudian muncul, Pak, teori-teori baru dari pandangan-pandangan mereka. Nah, itu seperti itu, Pak. Jadi nggak cuma sekedar kitab-kitab aja kan gitu. Di rumah saya banyak mengoleksi kitab tuh bukan dalam rangka untuk sekedar koleksi aja, enggak. Tapi betul-betul ya saya demen aja baca kan gitu. Untuk menganalisa paradigma berpikirnya para ulama itu, Pak. Itu seperti itu. Ya, kayak misalnya Abu Hanifah, Pak. Abu Hanifah itu, Pak, itu kalau ketika berpikir tentang bab nikah itu kan agak beda, Pak. Ketika memahami hadis Nabi la nikah illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Abu Hanifah tuh memahami la nikah itu la yutima tuh enggak sempurna. Artinya wali itu tidak dijadikan sebagai syarat sahnya nikah. Artinya orang nikah tanpa wali sah aja walaupun enggak sempurna nikahnya. Itu ketika Abu Hanifah mengungkapkan seperti itu bukan cuma hanya sekedar pendapat saja, Pak. Tetapi memang paradigma yang terjadi pada zaman itu seperti itu, bahwa keadaan di mana Abu Hanifah tinggal itu memang kondisi sosialnya menghendaki seperti itu. Dan kalau kita baca pendapat-pendapat fikih, Pak, itu kan juga beda-beda, Pak. Kalau Abu Hanifah itu pendapat-pendapat fikihnya, misalnya Bapak bisa baca dalam kitab Bada'ius Shana'i itu.